Bagaimana menurut Anda dampak perang dagang Amerika Serikat? Apakah menjadi peluang atau tantangan untuk Anda? Oke, tentunya hal ini memberikan peluang-peluang besar sekali untuk Indonesia dan ini semua harus kita raih dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi hal tersebut juga memberikan salah satu tantangan. Tantangannya apa? Yaitu bagaimana kita bisa remain kompetitif dengan negara-negara tetangga yang lainnya. Sebagai contoh saja yang saya berikan mengenai production cost. Production cost per unit bagaimana kita bisa remain kompetitif supaya secara global kita bisa bersaing. Salah satunya ini apa? Yaitu dengan bisa menarik rantai ekosistem industri yang dari hulu sampai ke hilir bisa masuk ke dalam negara kita tercinta Indonesia. Selebihnya hal-hal lain yang perlu diperhatikan yaitu adalah salah satu contohnya juga bagaimana bisa menekan logistik cost agar kita bisa tetap remain kompetitif. Baik, kita mendengar bahwa beberapa waktu lalu Wamen Perin mengatakan akan ada beberapa pabrik asing terutama dari China, Ibu, yang terdampak perang dagang dan juga mengenai rezim yang diberlakukan oleh Donald Trump. Dan melihat sentimen dari ini akan ada relokasi ke KEK Kendal. Apakah benar dan perusahaan apa saja? Sektornya cukup bervariasi itu benar, mulai dari sektor pertama adalah furniture, ya, lalu yang kedua adalah otomotif dan juga elektronik. Tetapi yang kita lihat di keadaan lapangannya adalah selain relokasi, mereka juga lebih condong ke ekspansi. Ekspansi bisnis tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dari existing perusahaan atau pabrik-pabrik yang mereka miliki di luar Indonesia. Menurut Anda, Ibu, dengan adanya perang dagang tersendiri dari Amerika Serikat dan China dan rezim tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump, apakah benar Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya mungkin KEK di Kendal saja, juga akan meraup peluang yang besar mengenai hal ini? Iya, tentunya. Tentunya bukan hanya saja mengenai KEK, tetapi Indonesia secara keseluruhan karena rantai produksi itu juga luas seperti yang tadi saya sebutkan. Dan salah satu imbasnya mengenai perang dagang ini juga para investor harus bergerak dengan lebih cepat. Contoh saja sebagai real case yang ada di dalam kawasan kita, yaitu salah satu produsen anoda terbesar di dunia yang terletak di kawasan industri Kendal, itu dari awal sampai akhir mereka hanya membutuhkan waktu 6 bulan saja dari mulai proses konstruksi sampai bisa beroperasi. Dan hal ini merupakan imbas dari perang dagang, bukan hanya saja mereka ekspansi ke Indonesia, tetapi mereka juga harus gerak lebih cepat. Oke, baik. Namun menurut Anda apa yang perlu menjadi notes tambahan untuk kawasan industrial Indonesia untuk siap menghadapi peluang-peluang yang berdatangan akibat tantangan dari global dan juga mengenai relokasi atau ekspansi dari China sendiri? Ya, tentunya yang pertama adalah kesiapan kita bagaimana menanggapi demand yang cukup besar, baik itu dari China dan juga dari negara-negara lain, dan kesiapan infrastruktur dan tidak lupa adalah mengenai perizinan. Perizinan itu dengan kita berada di kawasan ekonomi khusus, perizinan berada di satu pintu, yaitu ada di bawah naungannya administrator. Sehingga dengan demikian yang tadi saya sampaikan proses konstruksi 6 bulan itu juga kita berterima kasih amat sangat sekali kepada administrator Kendal, kawasan ekonomi Kendal beserta dengan jajaran dari Dewan Nasional, begitu juga dengan Kemenko. Baik. Kerjasama yang luar biasa. Baik, jadi notes-nya adalah mengenai administrasi, perizinan, dan lain-lain. Notes utama mengenai ease of doing business bagi mereka yang ingin melakukan relokasi dan ekspansi industri ya ke kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Ibu, apakah Anda melihat perubahan dalam pola investasi akibat adanya tantangan dari global ini? Ya, pola tantangannya tentunya banyak sekali, mulai dari pertama adalah productivity ya, efisiensi. Lalu yang kedua adalah mengenai bagaimana kita bisa
menggabungkan antara ekosistem di dalam negeri yang sudah existing dengan ekosistem yang nanti akan berdatangan yaitu dari luar negeri. Itu tentunya harus kita naungi dalam satu wadah sehingga terjadi ekosistem yang kohesif. Bisakah Anda jelaskan tentang kawasan ekonomi khusus Kendal saat ini, sektor industri apa yang paling dominan, dan kira-kira sejauh ini sudah menimbulkan multiplier efek ekonomi apa saja untuk daerah Kendal, Ibu? Oke, mulai dari sektor industri yang pertama terbesar adalah sektor dari fashion. Jadi fashion itu mulai dari tekstil, garment, dan juga turunan-turunannya beserta aksesoris itu adalah industri terbesar di dalam kawasan kita. Yang kedua, industri otomotif dan juga energi terbarukan, dan elektronik adalah yang nomor 3. Selain itu, dari multiplier efek tersebut, jadi ada beberapa KPI yang sebenarnya ditetapkan oleh pemerintah kepada kawasan ekonomi khusus Kendal. Yang pertama adalah labor absorption. Labor absorption ini per 2024 Desember tercatat baik itu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung ada di angka 61.000. Sementara kalau untuk di tahun 2024 saja tenaga kerja yang terserap itu berjumlah 17.000. Dengan demikian itu juga mengurangi unemployment rate. Ya. Unemployment rate yang kalau kita bandingkan di tahun 2020, berarti 5 tahun yang lalu, ada di angka 7,5%. Sementara per 2024 Desember itu ada di angka 5,01%. Jadi itu adalah multiplier efek yang pertama. Yang kedua juga dengan income per kapita. Income per kapita per 2024 itu naik sebesar 10%. Oke. Jadi memang ada realisasi data ekonomi secara makro, income per kapita dan employment rate yang memang membaik ya sejak adanya kawasan ekonomi khusus di Kendal. Ibu, ke depannya Bu, seperti yang juga sempat Anda sampaikan dengan ada begitu banyak manfaat keberadaan KK Kendal di daerah Anda. Apa yang menurut Anda menjadi target utama realisasi investasi dan realisasi pengembangan industri di tahun 2025 ini? Oke, selain realisasi industri, juga kita menyiapkan satu kawasan industri di mana itu adalah tempat untuk bekerja dan juga living environment yang cukup nyaman. Dan tahun ini sendiri selain dari industri kita juga mengarah kepada non-industrial di mana kita akan membangun residential, komersial, dan selain itu juga dengan pembangunan residential dan komersial ini juga kita harus menggandeng UMKM yang ada di Kendal.